kepalnya Sebutannya apa Pak kalau di sana? ya nasi kepal. Nasi kepal ya? Iya. Nggak ada lauknya, garam aja. Nggak ada garam aja. Kadang-kadang ada lele kuning juga kita lewatin. Oh iya? Dikit juga. Lele kuning. Terbayar sampai saat ini. Doa orang tua. Karena setiap saya tahu orang tua itu, setiap ketemu, selalu saya sampai sekarang itu diusapnya rambut saya, kemudian setiap bicara, ya telepon, doa, ya udah. Oke, Pak Cecep, sebelum mulai lebih jauh nih, Bapak, kita terima kasih banyak. Bapak udah menyempatkan waktu Sama-sama. ke sini ngobrol sama kami. Istilahnya kayak main-main loh Pak, Bapak ke sini gitu kan. Jadi, Pak Cecep udah datang gitu kan. Kalau istilahnya orang sini bertandang. Bertandang, bertamu gitu. Iya. Cuman sayangnya nggak ada kue ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, ini luar biasa ini. Kopi dengan Udah lumayan. aqua luar biasa. Pak, jadi Farah tuh pengen ngobrol sedikit kilas balik. Tadi kita udah sempat cerita, Iya. Pak Cecep ternyata emang bukan orang asli Kepulauan Riau. Bukan, betul. Tapi sudah di Kepulauan Riau sendiri di Tanah Melayu ini sejak kapan Pak? Sejak tahun 83. Waktu itu 83. saya penempatan dari Kementerian Kesehatan, Mhm. ditempatkan di kantor kesehatan Pelabuhan Batam pada tahun 83 setelah lulus dari program D3, kalau sekarang D3, Akademi Pendidik Kesehatan. Oh, I see. Gitu. Jadi ya saya melihat Batam itu dekat dengan Singapura ketika itu. Saat itu ya? Langsung saya pilih Batam kan, alhamdulillah. Oh, waktu itu sebenarnya bisa milih gitu Pak? Bisa milih ketika Oh, itu, oke. dicari betul tenaga-tenaga kesehatan itu kan. Oke. Namun walaupun kenyataannya ketika itu jalan pun masih berlumpur Batam pada tahun 83. 83 loh. Sarah aja belum lahir ya. Belum. Farah 92 Pak. Ah, Jauh makanya. banget. Mama lagi mencari-mencari tuh masih ya. Cari jodoh waktu itu ya. Saya nggak ketemu. Aduh. Lain posisi nanti kita. Iya. Oke. Oh berarti Batam tujuan pertama Bapak waktu itu ya? Iya, Batam betul. Saat itu melihat Batam, Bapak dari Jakarta kontras nggak sih Pak? Iya, karena lewat Batam tuh Batam belum ada airport. Yang ada airport itu Tanjung Pinang. Justru saya lewat Justru. Tanjung Pinang dulu. Oh saat itu ya Pak? Baru Hercules ya Mas ya. Ian? Pakai pesawat Hercules atau? Enggak, pakai dulu apa ya? Lupa saya. 45 tempat duduk. Oh pesawat kecil ya kayak Iya, Susi Air gitu kali ya? pesawat kecil. Iya. Udah ini berarti udah pesawat swasta gitu ya? Iya, bukan dulu Hercules yang dipakai. Merpati Airlines. Merpati. Iya. Sempet ngerasain sih Pak waktu Masuk, masih kecil banget. Iya, betul. Dulu kan ada arisan di udara segala kan zaman-zaman Betul, Merpati itu. betul. Tapi kalau ketika dapat udara yang tidak baik, ada awan, langsung anjlok terasa Ekstrim, gitu. bener. Iya. Di masanya. Berarti saat itu dari Tanjung Pinang ke Batam. Di Batam Batam. berapa lama Pak? Di Batam dari 83 saya sampai tahun 94. 94. 94 Itu udah menikah berarti ya Pak ya? sudah pindah ke Tanjung Pinang, kepala kantor kesehatan pelabuhan. Pelabuhan Sri Bintanpura? Di Tanjung ya, saya di situ di Tanjung Pinang. Oke. Kemudian tahun 2001, alhamdulillah saya ditarik Pak Sani ke Karimun sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten Karimun. Karimun waktu itu. Sampai tahun 2010 ketika Pak Sani diangkat menjadi gubernur, beliau masih ingat saya ditarik kembali ke Tanjung Pinang gitu. Sampai dengan terakhir jabatan kepala dinas kesehatan tahun lalu. Tahun lalu benar. Tahun 2010. Ya. Tapi alhamdulillah saya masih diberdayakan, diberikan kepercayaan, kesempatan 5 tahun lagi untuk melanjutkan karir sebagai pegawai negeri sipil menjadi Widya Iswara di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun karena saya memiliki latar belakang yang cukup
lama barangkali di kesehatan kan. Iya. Bahkan di provinsi pun menjadi koordinator kesehatan selama 10 tahun. Benar. Saya saat ini ketika COVID datang, Bu Kepri, saya diminta untuk mendampingi kegiatan-kegiatan. Kayaknya orang-orang pemerintah provinsi itu langsung cecep nih kayaknya. Gitu nggak sih Pak? Kayaknya nggak ada orang-orang lain ini Pak Cecep nih, nggak ada yang lain gitu. Gitu nggak waktu itu Pak ya? Ya enggak juga enggak seperti itu. Saya merasakan ya ini sebagai suatu hal yang harus disyukuri. Iya. Bahwa inilah hidup. Kan itu hidup itu harus diisi memang. Jadi tapi harus ada salurannya kan. Benar. Saya kalau hidup ini tidak ada salurannya, matilah dia kan itu. Kan itu kan. Tapi sarananya ada, salurannya ada, saya bisa beraktivitas. Ya. Walaupun saluran itu bisa kita ciptakan sendiri. Cuman kan akan lebih mudah kita berkiprah ketika memang Ya. disiapkan saluran itu ya. Iya. Pak, kalau boleh Bapak cerita dikit. Bapak kan emang kontras banget, maksudnya kehidupannya emang seakan-akan beberapa tahun belakangan itu di dunia kesehatan. Iya. Sebenarnya Pak Cecep yang waktu masih kecil itu membayangkan bakal seperti ini nggak sih Pak? Tidak pernah. Coba cerita dikit. Saya Kecilnya Bapak itu sebenarnya usia 2 tahun itu diambil oleh nenek. Oke. 2 tahun? Dari keluarga, usia 2 tahun. Ketika itu orang tua saya di Jakarta. Saya anak kedua. Dari berapa bersaudara Pak? Dari 5 bersaudara. Oh. Tiba-tiba ibu saya melahirkan anak yang ketiga. Oh, oke. Jadi nenek saya sama kakek saya ke Jakarta lah. Melihat betapa sibuknya ngurus 3 anak kecil. Ya. Waktu itu anak yang pertama usia berapa Pak? Usia anak pertama berarti 4 tahun. Oh, jarak Ya, dekat-dekat saya memang. 2 tahun. Lahir Lahir lagi lagi. 1, kan gitu ya. Nggak tega melihat ibu saya gitu ya, mengurus 3 anak. Maka diberikan inilah, mungkin ditawarkan sama ibu saya, bagaimana salah satu di antara ini saya ajak. Oh, oke. Karena pertimbangannya yang nomor 3 Bayi. nggak mungkin bayi. Nomor 1 perempuan. Oh, Mungkin ngurus perempuan sedikit lebih mudah oleh ibunya Oke. kan. Biarlah yang paling berat. Berarti Karena Bapak- laki-laki ini bandel. Oh, Ya, kan aku gitu. baru nyebut. Berarti Mungkin Bapak begitu. nakal. Diambil Bandel yang ya. kenal lah saya. Kan begitu. Itu sampai saya kelas 5 SD. Waktu diambil itu sempat nggak mau gitu nggak Pak? Lo nggak tahu saya waktu 2 tahun itu kan Belum paham ya? belum paham. Tapi deket sama orang Dekat, tua kan? diambil nenek, ya saya pikir ya diajak jalan-jalan begitu saja. Berarti dibawa Dan kemana? saya juga tidak ingat gitu ya. Oke. Saya baru ingat masa lalu itu kan umur 4 tahunan. Benar, 2 tahun tuh memorinya belum terekam Memori jelas. belum terekam. Mhm. Ya katanya saya ikut-ikut aja kan gitu ya. Nggak ada adegan-adegan Nggak ada drama. adegan. Mama, Nah, papa tapi gitu nggak ada adegan itu mungkin yang dirasakan oleh orang tua Tua. melepas anaknya kan gitu Berat kan. tetap ya. Tapi sang anak sih biasa aja kan gitu. Jalan-jalan nih. Iya, apalagi deket dengan nenek kan. Berarti usia 2 tahun Bapak udah merantau sebenarnya ya? Udah merantau Kemana Pak waktu itu? di Garut, Oh langsung ke di Garut. Jakarta Garut, Jakarta lumayan. Garut. Tahun segitu lagi. Betul. Jadi Garut itu ketika itu dia betul-betul di kampung suatu desa di bawah kaki gunung namanya Ciarom. Nah, Kemudian ketika itu SD saya nggak pakai sendal, jadi Cekaran? jalan kaki oh ke sekolah itu ngeker. Sempat saya alami seperti itu. Sampai ada sendal itu, mengenal sendal itu namanya ingat, ada dulu namanya sendal lili. Namanya Lili. Lili. Sendal- Mereknya ya Pak, kayak kita kan mereknya itu sendal Swallow Lili. gitu ya. Ini Lili gitu. Itu saya ingat pakai sendal itu kelas 4 SD. Berarti kelas 4 SD sekitar umur 9 tahun. Tahun. Ya. Wow. Karena saya masuk SD itu umur 5 tahun udah dimasukin SD, nggak ada TK dulu. Oh ya, asal udah nyampe ya Pak waktu Asal udah pokoknya disampai-sampein lah, pokoknya diterima. ujungnya doang mah kelihatan pokoknya dapat Betul. gitu ya. Dan ada yang menarik
sarapan pagi oleh nenek saya. Saya berangkat jalan kaki ke sekolah tuh kira-kira 1,5 kilometer lah, jalan kaki. Sendiri, rame-rame sama teman pasti biasanya. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang rame-rame. Itu dari awal masuk sekolah kayak gitu? Betul. Oke. Sarapan saya itu oleh nenek dibikin nasi, dikepal-kepal nasi, Aha. di ini garam, baru sampai keras, Padet gitu ya Pak ya? padat gitu. Aha. Nah, udah, Itu dibawa minum dulu yang banyak, kasih kepala nasi, nasi tadi. kepalnya, Sebutannya apa Pak kalau di sana? ya nasi kepal. Nasi kepal ya? Iya. Nggak ada lauknya, garam aja. Nggak ada garam aja. Nasi asin berarti. jadi sarapan itu saya di jalan. Sambil jalan. Sambil jalan. Benar-benar. Gitu. Isi bensin sambil Dulu jalan. nggak ada minuman botol atau apa. Tupperware tuh nggak Saya ada, Pak, ya? kalau haus di mana? Mampir dulu, nanti ada namanya tempat mandi, Iya. tempat mandi umum yang dibangun Curug oleh masyarakat. gitu. Oh, ya. tempat mandi Mampir umum dulu ya. situ, airnya air pegunungan. Gunungan. Begitu jernih. Minum di situ. Saya minum itu. Nggak ada sakit perut Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Diare? Hah? Tidak ada. Karena memang waktu itu bakteri, virus juga belum masuk Belum ke desa. masuk, bener. Kalaupun ada kotoran Lewat itu aja. tidak ada virusnya. Kalau sekarang kotoran aja bahaya ya Pak. Kepijak aja jadi penyakit gitu loh. Apalagi Iya, saluran-salurannya diminum. betul. Oh gitu, sampai saat itu seperti itu. Sama Emang seperti itu. Kalau pulang apa? Kalau pulang kami bareng-bareng, Aha, ada namanya parit, bukan parit, sungai ya. iya, Sungai size-nya kecil. agak lebih besar. Kami di tengah jalan itu buka baju, berenang di situ. Iya. Nanti kadang-kadang nenek saya ini kok lama betul, dicari suatu saat diambil tuh bajunya, baju saya itu, karena saya buka baju, Heeh. dibawa pulang sama nenek saya. Nggak sadar. Nggak sadar, Saking begitu asik ya? saya selesai berenang, mana itu baju, waduh, nangis. Aduh, Ini ada yang jahilin, pasti nenek yang jahilin. Ya udah, saya pulang telanjang begini. Itu kisah masa lalu luar biasa, tapi menyenangkan. Itulah. Berarti Pak, saat itu Bapak dalam kondisi keluarga yang seperti menengah ke atas Ke atau bawah, menengah ke bawah saat mengenai itu? ke bawah. Kalau dilihat dari jenis sarapannya ya Pak ya. Kalau ini sarapan dapat dibayangkan, dan berangkat tidak pakai sendal itu, Berangkat tidak pakai sendal. itu dapat dibayangkan. Jajan nggak Pak waktu itu? Nggak ada jajan. Kantin tapi ada sekolahnya ada. Nggak ada. Saya Oh. kalau mau jajan itu kadang-kadang dalam 1 bulan sekali diajak saya ke pasar oleh nenek saya. Hmm. Disitulah saya mencicipi bakso. Nenek saya keliling, Ya. belanja. Saya makan bakso, di situ ditinggalin. Nungguin di tempat Sampai, bakso. wah, rasanya Nikmat banget ya. nikmatnya itu. Kalau sudah makan bakso di pasar. Sekarang makan bakso nikmat nggak? Ini Masih tetap. cuma beda. Nggak senikmat Kenikmatannya dulu ya? itu lebih terasa waktu itu, dan sampai terbayang sampai saat ini kan. Waktu itu nikmatnya Betapa makan bakso. nikmatnya bakso. Padahal ketika mah itu. tukang baksonya biasa aja sebenarnya. ya. Bukan yang bakso idola banget Iya, gitu ya. tapi Pak. karena Momen. memang momen itu didambakan. Iya. Kapan nenek ngajak lagi saya ke pasar? Ketika berangkat pun yang dibayang-bayang kan itu bakso. Bakso. Sampai kayak gitu ya Pak. Seperti itulah. SD di Jakarta, SMP? SD berarti lulusannya Jakarta ya? Ya, Jakarta. SMP? SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kemudian saya Kuliahnya? Tunggu Pak, sebelum terus kuliah. Menentukan jurusan saat itu apa yang jadi dulu saya lulus SMA itu. jurusannya saya pengen udah ada masuk jurusan ya Pak? kedokteran. Udah ada jurusan berarti? Ada, IPA sudah. berarti? Saya mau masuk kedokteran nggak lulus. Dulu ada si Penmaru namanya, ya. Mhm. Gagal saya masuk kedokteran. Kemudian saya daftar di Fakultas Kedokteran Gigi. Diterima. Kedokteran gigi. Kuliah saya 2 bulan di situ. Di mana itu Pak? Di Mustopo di Jakarta. Terus baru belum 1 bulan lah. Saya terus ditagih uang pangkal masuk. Belum bayar juga orang tua saya.
Berat itu. Berat, betapa beratnya. Akhirnya saya pulang dengan lesu itu, saya pakai Vespa lama tuh. Iya. Ada namanya di situ kampus Akademi Pendidik Kesehatan Teknologi Sanitasi. Mampir saya ke situ. Ini milik negara ini kan gitu. Iya. Di situ masa depannya kalau mau ngambil S1 bisa, ngambil S2 juga bisa. Lulusan-lulusan sini akan diangkat menjadi pegawai negeri kan gitu ya. Oke. Dengan biaya kuliah ketika itu sangat-sangat murah. 1 tahun itu hanya 30.000 ketika itu ya. Iya. Tahun 83. Waktu itu tapi termasuk murah juga 1 tahun. Sangat-sangat murah dibandingkan dengan Uang pangkal Bapak saat itu berapa? Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo waktu itu kalau tidak salah uang masuknya itu 3 juta ya. Jauh Ketika banget ya, itu Pak. jauh sekali kan itu. Jadi itu pun tidak sanggup bayar orang tua. 30.000 itu ya. 3 juta itu Oh, kan. 3 juta. Oke. Ini uang kuliah bebas uang masuk. Bener. Uang masuknya bebas. Oh, tinggal Uang kuliah 1 tahun 30.000. 30.000. Dengan ini dia jaminan nih. masa depan yang juga maksudnya karir dan pendidikan Betul. lebih luas gitu kan. Dan minggu depan Terakhir. testing gitu Oh, ya. oke. Jadi hari itu saya persiapkan, balik besoknya saya masukkan lamaran. Iya. Hari Jumat kalau nggak salah, hari Senin sudah ujian. Alhamdulillah saya diterima di situ. Selamat tinggal kedokteran gigi. Kuliahlah di situ saya. Gitu ceritanya. Masuk Akademik situ. saya 3 tahun saja. Iya, karena diploma Dan itu. dijamin setelah itu memang PNS. PNS. Bener ya, Pak? ya? Betul. Berarti, Dan tempatnya sudah tersebar di Indonesia yang membutuhkan tenaga oh, seperti saya. Kan pada saat itu pendidik juga pasti kesehatan. banyak Masih lowongannya ya, banyak. Pak ya, butuh. Silakan mau dipilih yang mana deh. Kebetulan saya sambil membawa lamaran itu ke Kementerian Kesehatan. Mana yang kosong Kalimantan sampai Seluruh Indonesia Irian, pokoknya. seluruh Indonesia Sabang lah Merauke. pokoknya. Jadi itu ya. Tetapi di Jakarta juga ada, cuman saya jiwa rantaunya itu Dari saya kecil ingin. udah tinggi. Tertariknya tuh memang, oh ini dekat Batam nih. Udah tahu Batam waktu itu, Bapak? Enggak, Singapura. Oh, Ini Singapurnya. dekat Singapura nanti. Iya, tinggal nyebrang aja nih 1 jam nih sampai nih. Ah udah situ aja. Jadi setelah lulus itu langsung ke Batam? Batam. Tugas saya pertama kali apa? Saya mencari jentik-jentik nyamuk Di Batam? di Batam. Mencari. Saya keliling, ada rumah, ada pabrik, ada kantor, cari jentik. Kemudian saya juga merangkap tikus. Kalau tikus untuk apa, Pak? Hama atau? Kan daerah pelabuhan itu harus bebas daripada tikus. Oke. Karena kalau ada tikus, di samping merusak kapal, juga menularkan penyakit pes. Iya. Gitu. Kalau nyamuk, tentu DBD dan dia segala demam macam. berdarah dan berpotensi waktu itu dalam undang-undang karantina adalah yellow fever yang terkenal. Makanya pelabuhan harus bebas dari nyamuk dan tikus. Jadi itulah tugas Bapak waktu Itulah tugas saya, bawa-bawa masang-masang Perangkap tikus. di gudang-gudang Persero Batam waktu itu ya. Oke. Di terminal pelabuhan, merangkap lalat segala macam. Itu tugas saya pertama kali. Istilahnya tugas anak baru ya, Pak ya? Iya, memang tugas saya itu memang hari-hari keliling. Dapat banyak, Pak? Banyak kalau Tikus berapa banyak di kalau pelabuhan? tikus itu sehari itu bisa sampai 20-30. Ya ampun, nangkepnya pakai apa, Pak? Lem? Pakai perangkap Yang, Yang apa kotak kotak-kotak itu. itu. Kotak-kotak Terus itu. akhirnya dibuang kemana? Kan hidup tuh kalau itu ya. ya kita Dapatnya ini kan hidup. kita kubur. Oh. Tapi sebelum itu diperiksa dulu. Oh, Diperiksa dulu ada tidak bibit bibit penyakit. penyakit pes ketika itu ya. Kita periksa baru dibuang. Tapi alhamdulillah selama tugas saya belum pernah namanya ketemu Bibit pes itu ya. bibit pes itu. Oh, oke. Iya. Tapi Pak, jadinya kalau dipikir ya Pak, kayak sungai tempat Bapak mandi, hidup Bapak tuh ngalir ya Pak ya. Ya. Kalau dipikir loh Pak dari awal. Saya juga
eh, tidak ini, misalkan saya dulu cita-cita dokter, tetapi alhamdulillah saya bekerja berada di lingkungan dokter, iya kan? Mm-mm. Bahkan Walaupun manajemen nggak kesampean sampai sana. kesehatan juga saya didukung oleh dokter-dokter itu kan. Gitu. Benar. Anak Malah saya dokter ti- kerja untuk bapak Anak jadi. saya 3 orang, Dokter. 2 dokter sudah selesai. Oh, Bahkan menurut saya dokter juga. oh, Jadi ada 4 dokter di rumah. sangat-sangat Yang nomor kesehatan 3 semua. kedokteran gigi di tempat saya dulu pernah kuliah di Ya situ, ampun. di Mustopo itu. Tapi udah bisa bayar uang Hampir pangkalnya ya. udah bisa. Alhamdulillah. Jangan sampai terjadi Jangan terulang. sejarah berulang gitu. Alhamdulillah sudah sarjana kedokteran gigi, hanya tinggal melanjutkan koasnya. Insya Allah akan dia menjadi dokter gigi juga, mudah-mudahan dalam Dia yang melanjutkan ternyata Pak. melanjutkan Tuh kan cita-cita kayak saya. ngalir banget sih Pak gitu. Doanya apa sih Pak kalau misalnya variabel itu? Enggak, karena kadang-kadang tuh Saya orang pikir kalau saya struggle lihat kan. ya, doa orang tua. Karena setiap saya telepon orang tua itu, setiap ketemu selalu saya sampai sekarang itu Orang tua masih ada Pak ya? diusap, masih ibu saya itu Alhamdulillah. diusapnya rambut saya, kemudian setiap bicara, setiap telepon, doa, Mi dia bilang kan. Apa biasanya Pak yang disampaikan kalau misalnya? Jadi ibu saya itu kalau telepon sama saya selalu mengatakan, saya doa Mi selalu untuk Cecep, selalu begitu. Sampai sekarang itu yang diucapkan pertama kali. Begitu angkat telepon langsung itu. Iya. Sehat kan katanya kan gitu. Iya, Begitu sekarang, apalagi sekarang video call. benar. Bahkan ibu saya itu sampai sekarang saking sukanya bersenandung lagu waktu ketika saya masih kecil. Lagu apa Pak? Ada lagu. Lagu Sunda. Oh, Lagu Sunda ya. Biasanya pesatnya luhur jauh di awang-awang gitu. ya. Itu kalau video call itu seperti Pasti itu. nyanyi itu. Iya. Sekarang seperti itu. Itu kalau saya sekarang kalau pas ada kakak saya atau adik saya di rumah ibu saya langsung video call. Itulah saat-saat yang bisa berkomunikasi. Karena ibu saya sekarang usianya sudah hampir 90, jadi Termasuk masih sehat ya Pak? ya alhamdulillah masih bisa nyanyi, masih bisa ngaji, masih bisa mendoakan. Ingatannya masih anaknya. kuat. Masih, ya. Alhamdulillah. Yang lama-lama ingatannya kuat, Iya, tapi benar. yang baru-baru Pasti cepat udah sleep. lupa. Iya. Kalau melihat kondisi saat ini Pak di COVID di masyarakat apa yang paling mengkhawatirkan? Yang paling mengkhawatirkan itu sekarang itu tingkat kepercayaan hoax ya. Itu sih. Tingkat kepercayaan akibat beredarnya hoax seperti Iya. vaksinasi ya. Vaksinasi ternyata sudah divaksin tapi kena COVID. Ya percuma akhirnya. Iya kan itu ya. Padahal tidak seperti itu. Vaksinasi tetap diperlukan karena selama orang itu membuka katakanlah tidak menggunakan masker, selama itu juga virus Ada. akan masuk. Tetap dia akan, virus itu akan masuk. Kalau virus itu masuk, tetap dia akan rasakan gejala itu. Ada juga yang tidak memang, yang daya tahan tubuh bagus. Bagi yang memiliki gejala atau komorbid, maka Lebih parah. setelah divaksin itu penyakitnya tidak sampai katakanlah parah, bahkan tidak sampai meninggal, Iya. kan begitu. Ada penelitian 200 orang yang divaksin, hanya 1 yang meninggal. Tetapi ada 200 orang yang tidak divaksin, yang meninggal berapa? 20 orang.
Dari situ berarti bisa dilihat vaksin Bisa itu dilihat. sebenarnya efektif gitu ya Pak? Efektif. 1:20. Mhm. Jauh. Kan begitu kan? Milih yang mana? Ya, apakah kita yakin akan terhindar daripada 20 orang? Enggak, kan? Nggak bisa. Enggak bisa. Jangan-jangan kita kan gitu. Justru kita. Kenapa tidak kita pilih yang divaksin itu? Kan begitu teori. Iya benar. Nah, sehingga pada saat ini untuk vaksin kedua agak susah mengiringnya, tidak semudah dulu. Justru vaksin kedua yang lebih sulit. Vaksin kedua sudah mulai agak sulit kita mencarinya. Karena maksudnya stok Ya, vaksinnya. bukan stok. Jadi, stok vaksin kita udah orangnya? banyak. Orangnya tidak Untuk mau karena vaksin yang kedua? terpengaruh. Setelah di wawancara banyak juga orang tua saya kemarin kena sama-sama divaksin. Gitu. Karena ada kasus. Tapi selamat kan? Selamat katanya kan gitu ya. Iya. Ya, Nggak parah gitu kan nggak sebenarnya. parah. Nggak parah. Bedanya seperti itu. Kemudian juga waktu kontak erat terhadap itu kan harus di swab tuh. Iya. Satu orang, saya sakit, maka petugas itu akan mencari 15 orang terdekat yang pernah kontak. Nah kalau kontak eratnya tetangga tuh nggak mau. Kenapa? Kenapa nggak mau? Saya takut ternyata setelah nanti kalau saya positif saya dikarantina. Nah, Saya jauh dari anak-anak, dari istri. Kan susah. Ini yang seperti ini harus kita rubah dan tidak cukup petugas kesehatan, tetapi harus didukung oleh pihak-pihak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, benar. Pak RT, Banyak. Pak RW, tolong sadarkan kan gitu ya. Tapi alhamdulillah banyak sekarang RT RW yang sudah membuat WhatsApp group. Iya. Ya, itu perlu disambut dengan baik. Sehingga ketika ada warganya yang positif, kemudian terdampak, tidak punya makanan di Rumah. jangan sampai Kelaparan di pula, rumah. kan gitu keluarganya. Iya. Nah inilah penting yang hal lain harus ditiru oleh RT RW lain Benar. yang belum melakukan itu. Ya. Sebetulnya sekarang Gotong royong itu jadinya kita kan, mampu menekan COVID-19 dari dulu yang pada puncaknya sehari 900, Pak. Iya. sekarang sudah ditekan di bawah 50. Kita bebas zona merah loh Pak hari ini tadi Hari ini sudah pengumumannya. pulih Indonesia. semuanya kan. Iya. Ini berkat siapa? Dukungan masyarakat. Ya. Benar. Sekarang coba kita lihat di pinggir jalan. Alangkah indahnya gitu. Indahnya kenapa saya? Saya sering melihat yang menggunakan roda 2. Iya. Sekarang dari 100 itu paling hanya 2 orang yang tidak Nggak pakai menggunakan masker. masker. Tapi hampir semuanya Pakai menggunakan. masker. Inilah yang sebetulnya yang menurunkan kasus. Berarti kesadaran sudah lebih baik, sudah terbangun. Gitu ya. Tetapi ya masalah itu selalu ada. Pasti. Tetapi sentuhan sudah saya acungkan jempol kepada Pak Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Ketika ada masyarakat yang sulit di tracing, Ya. yang saya katakan tidak mau di swab, maka Wakil Wali Kota turun bersama petugas kesehatan, bawa 1 kotak telur, sambil ngobrol ke sana kemari, ini oleh-oleh, tolong mas di swab, akhirnya mau bersedia. Sungkan karena tadi dia. Trik-trik seperti itu, inovasi-inovasi itu memang harus. Yang humanis itu tadi Ya sebenarnya. berapalah 1 kotak telur? Benar. Nggak sampai 50.000. Tapi sentuhan itu menyentuh satu keluarga. Dan menyelamatkan banyak orang karena dia mau di tracing. Betul, menyelamatkan orang di sekitarnya. Kalau terdeteksi kan, Iya. dia kalau dibiarkan menular kepada yang lain. Lebih bahaya. Nah ini yang pekerjaan itu harusnya yang mengalir dengan masalah Iya. dan pemecahan masalahnya langsung, Benar. gitu. Bukan bekerja itu dengan yang sudah digariskan, hanya kita Mengikuti. melihat dengan kacamata kuda. Ngikut aja itu. Ikut apa Ngikutin ini yang rel. penting, ya anggaran habis, Nggak bisa ini ngapa-ngapain. tercapai. Hmm. Kalau ada masalah di situ, nggak ada programnya saya,
misalkan. Iya. Anggarannya nggak ada, siapa bilang? Enggak. Anggaran itu pasti ada menyesuaikan dengan masalah, bukan sebaliknya. Kan gitu. Iya benar. Saya pikir dengan kepemimpinan Pak Gubernur sekarang luar biasa. Masalah-masalah itu karena hidup itu memang menyelesaikan masalah. Dari 7 kabupaten kota yang paling nakal siapa Pak dari analisa Bapak? Saya tidak tega menyebut, tetapi masa ada 3 kabupaten kota yang tracingnya 0. Waduh. Kan berarti Itu- ada kasus itu tidak sama sekali di tracing. Ya, tetapi yang paling bagus Batam. Batam ya Pak ya? Batam seharusnya level 2. Ya, tetapi karena tracingnya juga satu kasus hanya di tracing 5 orang, maka dianggap ada kasus-kasus lain di tengah masyarakat Yang tidak. yang tidak tercover, Ya. masih tersembunyi karena masih kurang banyak Tracingnya. gitu, tracingnya. Sebenarnya, Standar Pak, WHO 1,15. 1,15 kan? Ini 1,5. Berarti apa sebetulnya Pak kendala daerah untuk melakukan tracing? Sesuai dengan yang WHO sampaikan atau mungkin lebih? Itu kan minimum berarti. Saya kok merasakan kelelahan daripada petugas ini. Dia harus melakukan tracing. Bayangkan Mbak Sarah. Saya di Gurindang, Mbak Sarah rumahnya di Batu 10. Petugas harus ke Batu 10. Tapi bukan satu orang loh, Pak. Harus mencari Iya. mana rumah Mbak Sarah ini. Ngedata Betul. lagi. Ya kalau ada. Kalau nggak ada, Kalau tidak ada dia nunggu. belum lagi orangnya mau apa nggak di tracing. Belum lagi orang beda. Itu satu loh. Ini harus 15 loh. Dia juga nanti puskesmas itu kepalanya memikirkan, oh ya jadwal vaksin hari ini di mana? Wah itu. Dan betul kan? Artinya kita kekurangan orang untuk itu Pak. Bukan kekurangan orang, kelelahan. Ditambah orang sekian, berapa orang juga karena memang lelah. Yang makanya ada Permendagri juga di dalam PPKM mikro itu. Sekarang dipermudah. Kalau satu rumah positif di situ, 15 dicarinya mana? Rumah kiri, Kanan? kalau kurang lagi rumah kanan, kurang lagi Rumah depan, depan. kurang lagi belakang. Kalau tertangkap ada satu lagi anggota tetangga, tambah 15 lagi. Begitu seterusnya. Jadi sekarang konsepnya lebih ke Konsep sekitar terhadap tempat tinggal. PPKM mikro, itulah. Jadi kita kejar toh nanti juga terdeteksi juga yang saya katakan Mbak Sarah di Batu 10. Iya. Kan tertangkap juga nanti kalau misal positif, begitu juga. Begitu sebetulnya konsep tracing. Artinya udah ada solusi sebenarnya untuk Sudah ada, dan menyikapi inilah yang akan disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya mudah-mudahan ini dipahami masalah ini oleh Bupati Wali Kota, sehingga Bupati Wali Kota langsung menegur kepala dinas kesehatannya untuk langsung melakukan memonitor kegiatan yang ada di tracing lapangan. itu. Dari Satgas nih kan, apa sih Pak kalau misalnya pesannya ke masyarakat biar kita cepet-cepet naik kelas nih, levelnya bisa lebih Ya, 2, 1. betul. Pertama, jangan percaya kepada hoax. Kalau Susah-susah kita gampang ragu, ya itu Pak? ya, Susah-susah gampang? ya, karena orang terbiasa buka medsos. Iya, dan kabur semakin abu-abu Ya, gitu. ketika percaya pada hal-hal yang negatif itu, tanyakanlah kepada ahlinya. Kan begitu ya. Siapa? Dokter. Lihat website juga. Websitenya tentu website Kemenkes, Iya. website Dinas Kesehatan Provinsi. Di situ ada kok link-link bisa berkonsultasi ya. Itu Hotline-nya yang ada. pertama. Oke. Kedua, patuhi aturan pemerintah. Pemerintah tidak zalim. Tidak mungkin. Pemerintah adalah pelindung rakyat. Harus yakin itu. Apalagi pemerintah yang kita pilih adalah pilihan kita. Iya. Iya kan? Protokol kesehatan, masker terutama itu. Baru jaga jarak, kemudian kita harus coba satu lagi, berani menegur secara halus. Ya. Nanti selamat menjalankan tugas lagi Pak. Semoga kondisi makin stabil. Ya, Kita semua makin sama-sama saya juga mendoakan semoga ulasan
terus berkiprah Amin. dengan membawakan masalah-masalah yang hangat di tengah masyarakat, Ya. dan ini menjadi jembatan informasi membangun pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, Benar. Amin. khususnya Kepri. Oke. Ya. Sip, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.